Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Silakan masuk. Terima kasih, Kak. Kamu boleh pilih posisi duduk yang kamu nyaman ya. Oke, Kak. Oke, kalau kamu mau di situ boleh. Gimana? Udah cukup nyaman? Sudah. Alhamdulillah kalau kamu udah nyaman. Iya, Kak. Maaf ya, Kak. Aku jadi ganggu Kakak di sini. Enggak mengganggu kok, kakak juga lagi senggang. Oh iya, sebelumnya kakak mau nanya nih, nama kamu siapa ya? Biar kita ngobrolnya bisa lebih nyaman dan lebih santai gitu. Nama aku Fitrika sih, Kak. Teman-teman juga biasanya panggil aku Fitrika gitu. Oke, Fitrika, makasih ya karena hari ini kamu udah mau berani datang ke sini, udah melangkah dan memilih jalan di mana kamu pengen menemukan diri kamu sendiri gitu. Iya, Kak. Oke, jadi sekarang ini kamu sedang mengikuti sesi konseling. Kamu sebelumnya udah pernah ikut yang namanya sesi konseling belum? Belum sih, Kak. Baru kali ini. Oke, belum pernah ikut sesi konseling nih ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling, aku akan ngejelasin beberapa hal yang sekiranya akan kita jalanin di dalamnya. Di sini kamu boleh bercerita apapun yang kamu rasakan, yang kamu alami, dan kamu nggak perlu takut akan nanti rahasia kamu terbongkar atau bagaimana. Karena di sini cerita kamu akan tetap di-keep dan kerahasiaannya akan aman banget. Tapi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang sekiranya mengganggu keselamatan kamu, itu pasti akan kami bantu. Tetapi secara umum saat kamu bercerita apapun itu, di sini adalah ruang yang aman dan nyaman untuk kamu. Berarti aku boleh ceritain apa saja yang mau aku ceritain ke Kakak ya? Boleh banget. Di sini kamu bebas untuk berekspresi dengan menggunakan kata-kata apapun. Kamu boleh meluapkan apapun yang kamu rasakan di sini gitu. Oke, Kak. Nanti sebisa mungkin aku akan ceritain apa yang bikin nggak nyaman di hatiku. Oke, selama sesi konseling ini kita akan menggunakan durasi waktu sekitar 45 menit, maaf. Di situ kamu boleh untuk berekspresi apapun, menceritakan apa yang kamu sedang rasakan agar kamunya bisa ngerasa lebih plong, lebih nyaman nantinya gitu. 45 menit ya, Kak, waktu kita. Berarti nanti misal nih, kalau 45 menit tapi kayak aku masih ada yang kurang gitu, gimana? Oh, nggak apa-apa, karena dalam satu pertemuan ini, dalam satu sesi ini, nggak harus kita menyelesaikan semuanya. Kita bisa untuk bikin nantinya sesi-sesi selanjutnya yang bisa bikin kamu makin lega lagi nantinya gitu. Jadi nggak semuanya harus diselesaikan hari ini juga gitu. Oh, berarti nanti bisa ke pertemuan selanjutnya gitu ya, Kak? Bisa banget, senyamannya kamu. Nanti kalau memang kamu butuh untuk ada sesi selanjutnya, kita bisa agendakan lagi untuk nantinya kita bisa bertemu lagi gitu. Oke, Kak, aku paham. Oke, setelah apa yang udah aku omongin tadi, aku jelasin bagaimana tentang asas kerahasiaan yang ada dalam konseling, terus durasi waktunya bagaimana. Apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi konseling hari ini? Sepertinya kalau aku lihat dari penjelasan Kakak tadi, menurutku aku sudah cukup jelas dan siap untuk mengikuti konseling hari ini. Oke, kamu sudah cukup nyaman untuk bercerita dan siap untuk bercerita ya berarti. Iya, Kak, sudah siap. Sekarang kamu boleh untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan hari ini dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, nggak apa-apa, senyamannya kamu biar ceritanya juga lebih enak. Oke, Kak, kalau gitu. Boleh kamu kalau misalnya mulai bercerita? Iya, Kak, jadi tuh aku akhir-akhir ini kayak sering nunda tugas gitu loh, Kak. Jadi rasanya tuh males gitu. Jadi tuh tugas apapun itu jadi ketunda-tunda gitu. Sebenarnya mau ngerjain tapi jadi ketunda. Oke, berarti kamu lagi ada di fase dimana kamu tuh ngerasa males banget untuk ngerjain tugas itu ya. Iya, Kak, itu bener banget. Oke. Jadi kamu ngerasanya berat banget karena
saat ada tugas kamu menunda-nunda tugas tersebut ya. Iya kak, aku ngerasanya berat banget gitu. Ya walaupun tugasnya tuh nggak terlalu banyak, tapi ngelihatnya tuh kayak, aduh, males banget mau ngerjain karena ya ada beberapa tugas juga yang belum terselesaikan. Oke, baik, aku paham. Tapi kira-kira nih ya, kondisi tersebut itu udah berjalan berapa lama? Kalau kayak malesnya gitu ya kak. Mm-mm. Nah itu tuh udah mungkin beberapa minggu terakhir ini sih, sebelum UTS ini, mungkin sekitar 2 minggu terakhir sampai hari ini. Jadi kondisi di mana kamu menunda-nunda tugas itu sudah berjalan sekitar beberapa minggu terakhir ya. Iya betul kak. Jadi beberapa minggu terakhir kamu ngerasanya berat banget dong ya untuk ngejalanin kehidupan kamu lah ibaratnya, karena kamu sedang memikirkan banyak tugas tapi kamu masih menunda-nunda untuk mengerjakan tugas tersebut. Iya kak, benar. Jadi aku ngerasa cukup berat gitu kak. Oke. Kalau bisa kamu bayangkan nih dari skala 1 sampai 10 dan di nilai 10 itu adalah kondisi di mana kamu ngerasanya sangat berat banget. Kamu bisa memilih angka berapa nih untuk mendefinisikan kondisi kamu? Berarti misal kalau angka 1 itu nggak Biasa aja. biasa aja, berarti semakin naik semakin berat gitu ya Ya, kak? benar sekali. Mungkin kalau didefinisikan menggunakan angka, kalau untuk kondisi saat ini tuh ada di angka 8 sih kak. Angka 8 berarti cukup berat sekali ya. Dan kondisi itu emang sangat penting dan kamu pengen ngerubah itu dong ya berarti. Iya kak, begitu. Aku pengen merubah kondisi itu supaya nggak malas gitu. Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku pengen kenal kamu lebih sedikit nih ya. Kamu sekarang lagi berada di semester berapa ya? Sekarang aku ada di semester 2 kak. Oke, kamu udah lagi berada di semester 2, fase yang dimana emang lagi kewalahan banget ya untuk ngerasain transisi dari SMA ke kuliah gitu. Semester 1, semester 2 masih belum seimbang banget lah ya adaptasinya gitu ya. Iya kak, bener banget. Apalagi semester 2 ini tuh tugas makalahnya tuh semakin meningkat gitu loh kak. Jadi tuh kayak dari beberapa mata kuliah pasti buat makalah plus PPT kak. Kalau dari semester 1 sebenarnya udah ada sih kak, tapi kan nggak sebanyak yang semester 2 ini gitu. Jadi iya, aku cukup kewalahan. Oke, memang di semester 2 ini tugas-tugas seperti makalah, praktik, terus turun lapangan juga udah mulai kan ya. Jadi udah makin banyak gitu lah ya tantangan tersendiri yang kamu rasain. Iya kak, bener banget. Sekarang juga udah mulai ada yang turun sih di kayaknya salah satu matkul doang kemarin. Oke, berarti kamu makin kewalahan banget tuh ya. Iya kak, bener banget. Itu kerasa banget sih kewalahannya. Jadi dengan tugas yang banyak seperti itu, kamu sebenarnya tuh tipe yang kalau ada tugas langsung dikerjakan atau harus menunda-nunda dulu? Nah, kalau dulu nih kak, kayak pas SMA atau awal semester 1, itu tuh aku kalau ngerjain tugas selalu langsung gitu kak. Sebisa mungkin aku kerjain langsung. Kayak misalkan hari ini dikerjain, kita kan pulang biasanya jam 3, jam 4. Nah itu istirahat, terus malamnya langsung aku kerjain. Kalau dulu sih gitu. Tapi sekarang kayak aku nunda-nunda gitu loh kak. Oke, berarti kamu sekarang ngerasanya bahwasannya ada perubahan tuh ya. Kira-kira perubahan itu mulai ada kamu sadarin gitu ya, dari mulai kapan dan kira-kira ada hal yang sekiranya mempengaruhi hal itu enggak? Kalau dari kapannya itu ya kak, itu mulai ketunda ngerjain tugasnya tuh kayak yang aku bilang tadi sih kak, beberapa minggu terakhir ini. Tapi yang lebih seringnya itu mulai minggu ini gitu kak. Oke, mulai minggu ini udah sering banget nih dan kewalahan banget, jadinya kamu malah dengan banyak yang tugas bukan malah dikerjain, malah sama sekali nggak kamu kerjain karena kamu udah
ngerasanya capek duluan gitu ya. Iya bener banget kak, jadi tuh ya ketunda-tunda, akhirnya males, kita ngelihat tugasnya semakin banyak kan jadi kayak ah udahlah besok aja, besok-besok gitu kak. Oke, dengan kondisi seperti itu, kalau kamu lagi kewalahan, apa yang kamu lakuin? Kalau kewalahan banget ngeliat tugas numpuk gitu ya kak, aku malah main HP gitu sih kak. Kayak nyantai gitu, terus scroll medsos kayak TikTok, Reels gitu sih kak aku malahan. Oke, saat emang kondisinya kamu lagi kewalahan, kamu langsung mengalihkan pikiran kamu untuk buka HP gitu ya. Iya kak benar. Itu kira-kira durasi waktunya berapa lama tuh? Kalau untuk durasi waktu sih aku nggak apa ya, kayak nggak berpatok gitu sih kak. Mungkin kayak menurutku nih, karena kan beda-beda ya kak. Biasanya sih kayak sekitar hampir 1 jaman sih kak, atau 40 menitan gitu. Oke, lumayan lama juga ya untuk mengalihkan itu. Saat emang kamu udah scroll TikTok lah, tadi kamu ngomongnya TikTok, terus Reels, perasaan apa yang kamu rasain? Jadi kalau misalnya nih kak, aku setelah scroll TikTok gitu, karena aku nunda tugas kan kak, aku ngerasa nyesel sih kak, kenapa aku nunda tugas gitu. Terus ada rasa paniknya juga sih kak, aku harus gimana gitu karena udah nunda tugas tersebut. Kamu berarti saat emang lagi mengalihkan pikiran kamu lah ibaratnya, kamu gak sepenuhnya ngerasa nyaman dong ya. Iya kak bener, jadi aku tuh nggak kayak enjoy aja gitu, sebenarnya enggak kak, pasti tuh ada rasa paniknya gitu. Mungkin kayak aku ngalihin itu tuh sebenarnya apa ya kak, kayak rasa udahlah nanti dulu pasti aku kerjain gitu aja sih. Setelah emang kamu sudah ngerasa lebih lega lah ibaratnya untuk nanti dulu ngerjain tugas, terus setelah udah scroll TikTok, scroll Reels gitu, kamu kan ngerasanya mulai panik nih karena tugas kamu nggak selesai-selesai. Setelah itu kamu lanjut untuk ngerjain tugas atau gimana? Kalau untuk lanjut sih enggak kak. Enggak, oke. Berarti kamu tetap menunda-nundanya lagi lah ibaratnya. Iya kak gitu, jadi ya ketunda gitu sih kak. Oke, bisa kita simpulin bahwasanya tadi kamu bilang pertama saat emang kamu lihat tugas, kamu ngerasanya kewalahan banget, kamu ngerasanya ruwet banget lah ibaratnya ya. Iya, bener, Terus abis itu kamu alihin untuk lihat HP, lihat sosial media, lihat Reels gitu-gitu. Terus setelah itu bukannya kamu ngerasa lebih tenang, kamunya ngerasa lebih panik lagi nih karena Iya. tugasnya belum selesai-selesai. Tapi tetap aja kamu nggak ngerjain tugasnya lagi gitu ya. Iya kak, jadi tetap kutunda gitu. Tapi rasa nyeselnya itu pasti ada sih kak, di setelah aku scroll TikTok gitu. Panik juga tetap ada, tapi ya aku juga nggak tahu kenapa tetap ketunda gitu kak. Oke, jadi kamu ngerasanya siklus itu selalu berulang gitu ya. Iya kak, berulang, dan itu sama siklusnya seperti itu. Bisa kamu rasakan setiap harinya siklus itu selalu berulang dan nggak pernah ada yang namanya perubahan atau perbaikan dari hari ke harinya gitu. Iya kak benar, aku belum ngerasa adanya perubahan di diri aku sendiri gitu loh kak. Seharusnya aku tuh bisa berubah, kalau hari ini nunda seharusnya untuk besoknya aku harus ngerjain gitu kak, supaya tugas itu kan gak ketunda gitu ya kak. Tapi untuk sampai saat ini ya aku tetap sama aja kayak gitu. Terus aku tuh jadi ngerasa itu tuh kayak apa ya kak, bahasan sebutannya tuh kayak lingkaran setan gitu kak. Jadi aku berulang kali ngelakuin itu, padahal aku tuh tahu kalau itu tuh bukan suatu hal yang harus dilakukan. Oke. Dengan kamu melabelkan siklus tersebut sebagai lingkaran setan, itu adalah nama yang sebenarnya memang baik dan sangat cocok lah ibaratnya, karena siklusnya selalu ada di lingkaran itu terus, nggak bisa keluar gitu ya. Iya kak, karena itu kan menurutku hal yang negatif ya kak. Jadi mungkin ya aku tadi bisa sebut lingkaran setan ya karena itu kak. Oke.
Jadi siklusnya memang selalu berulang dan kamu bingung nih ya untuk keluar itu seperti apa, karena emang udah masuk ke lingkaran setan yang kata kamu tadi sendiri. Iya kak, bener banget, aku bingung. Kayak aku tuh harus gimana ya untuk merubah hal ini supaya nggak nunda-nunda tugas gitu. Oke. Sekarang kita fokus ke satu situasi dulu ya, supaya kita bisa lebih paham nih kira-kira yang sebenarnya kamu alamin tuh apa. Iya kak, jadi tuh ini aku ceritain kejadian itu ya kak. Iya, boleh. Jadi tuh kayak waktu itu, bukan waktu itu sih kak, baru minggu kemarin. Itu tuh di hari apa ya, aku lupa, sampean dikasih tugas dari satu mata kuliah. Nah tugasnya tuh disuruh buat makalah plus dengan PPT-nya. Nah tapi tuh sampai hari ini aku belum ngerjain kak, karena rasanya tuh males banget kak. Oke, kamu dapat tugas, terus saat emang kamu ngeliat tugas itu, kamu ngerasanya udah malas duluan nih. Nah, Iya kak. kamu ngeliat tugas itu pertama kali di mana tuh? Waktu itu tuh dikirimnya di grup WhatsApp kelas gitu kak. Jadi pas aku ngeliat instruksinya tuh kayak udah panjang gitu kak. Jadi aku udah kayak ya males duluan karena instruksinya panjang itu. Karena instruksinya emang yang diberikan untuk tugas tersebut panjang banget, jadi bikin kamu tuh refleks untuk gak memulai untuk mengerjakan itu ya, karena udah kecapean duluan gitu ya. Iya kak, bener banget. Aku udah kayak capek banget loh ngerjain ini pastinya gitu. Saat emang tugas itu kamu baca nih di grup WhatsApp itu, asumsi apa atau pikiran apalah yang sekiranya melintas di kepala kamu saat kamu ngeliat tugas itu? Nah jadi pas aku ngeliat perintah tugas itu, pikiran yang pertama kali lewat di pikiranku tuh ya kayak, ih males banget loh, tugas ini instruksinya panjang banget gitu kak. Terus kayak besok aja lah ngerjainnya, atau enggak nanti aja deh kerjainnya kalau aku udah nggak capek gitu sih kak. Terus tuh kan karena tugasnya banyak, jadi kayak ya males itu tadi sih kak. Oke, bisa kita simpulin berarti tadi ada beberapa hal yang kamu pikirin lah, asumsi yang terlintas saat emang kamu baca tugas itu. Bener banget kak. Ada nanti aja deh, aku udah capek, terus besok aja deh, nanti tugasnya bisa dikerjain nanti gitu kan. Berarti itu muncul di pikiran kamu secara tiba-tiba gitu tanpa kamu sadari gitu berarti. Iya kak, jadi kan pas aku buka file perintahnya itu tuh aku langsung mikir secara refleks gitu kak. Aku juga nggak tahu kenapa ada pikiran kayak gitu, kayak tugas ini pasti susah banget. Ya walaupun aku udah lihat instruksinya, itu tuh kayak bikin aku jadi pikir kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, kayak nanti aja deh ngerjainnya, deadline-nya juga masih lama gitu. Berarti itu refleks aja ya, sesuatu yang kamu lakuin saat emang kamu udah melihat tugas tersebut gitu ya. Iya kak, benar, kayak refleks gitu aja, tiba-tiba gitu kak. Oke, tadi kamu udah bilang kalau misalnya pikiran itu muncul secara tiba-tiba, refleks lah ibaratnya menurut kamu. Saat emang pikiran itu udah muncul nih, apa yang sekiranya kamu lakuin pertama kali saat emang kamu udah lihat nih, aduh tugasnya panjang banget nih instruksinya, apa ya, aku ngelakuin apa ya gitu. Nah pada saat aku ngeliat instruksi tugasnya itu, jadi hal yang pertama kali aku lakuin tuh kayak ya aku tutup file tugas tersebut, terus aku buka sosmed kak. Jadi kayak aku scroll TikTok atau Reels gitu, atau aku buka-buka medsos lainnya gitu kak, yang bikin aku jadi nunda tugas itu. Berarti fasenya emang masih sama seperti yang tadi ya, fasenya tetap masih berulang dari mulai kamu yang awalnya lagi biasa aja, lagi santai aja, terus saat emang lagi ngelihat udah ada tugas nih, kamu ngerasanya udah capek duluan sebelum tugas itu dikerjain gitu. Setelah itu kamu mengalihkan pikiran kamu, rasa capek kamu dengan membuka sosial media nih, terus membuka Reels, membuka TikTok dengan durasi waktu yang cukup lama lah ya. Tadi kamu udah bilang sekitar 40 sampai 1 jam lah ya, tadi kamu bilang ya. Iya kak, benar. Jadi
aku mengalihkan menunda tugas tersebut tuh ya Heeh. sekitar 40 menit sampai 1 jam itu sih Oke, Kak setelah sekiranya. kamu udah scroll TikTok, kamu tetap ngerasanya lebih panik gitu kan, karena tugas kamu belum terselesaikan, tapi tetap aja kamu nggak ngerasa untuk memulai tugas tersebut berarti ya. Iya Kak, bener banget. Ya walaupun aku ada rasa nyesel setelah aku scroll TikTok, terus aku kayak panik gimana nih aku harus ngerjain tugas ini gitu. Tapi ya aku tetap masih nunda tugas itu dan tetap belum ngelanjutin untuk ngerjain tugas. Oke, berarti fasenya tuh memang selalu berulang kayak gitu, dan eh diri kamu ya refleks untuk melakukan fase itu terus ya berarti ya. Iya Kak, itu bener banget. Kayak aku juga bingung sih Kak, kenapa fase itu tuh kayak berulang-berulang gitu. Baik, tadi kamu bilang bahwasanya kamu ngerasa nyesel, kamu ngerasa takut. Dari kedua emosi yang udah kamu omongin tadi nih, kira-kira ada emosi lain nggak yang kamu rasain lagi di luar dari emosi itu? Eh, Sebenarnya ada sih Kak, Oke. tapi sebentar ya Kak, aku kayaknya perlu refleksi diri aku dulu. Oke, boleh banget kalau emang kamu mau berpikir dulu. Di sini juga kan tadi aku udah mention kalau kita nggak akan buru-buru, jadi nggak apa-apa banget supaya kamu bisa lebih mengingat kembali lah ibaratnya, agar apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu bilang nanti ke aku, emosi apa itu yang sebenarnya emang kamu rasain. Aku kasih waktu dulu. Ya Kak. Nah jadi tuh pada saat itu aku tuh sebenarnya ngerasa kayak bersalah gitu Kak, karena udah nunda-nunda ngerjain tugas itu karena udah malas. Jadi kan tugas itu ketunda gitu ya Kak. Jadi aku ngerasa bersalah gitu Kak sama diriku sendiri. Oke, kamu ngerasanya bersalah sama diri kamu sendiri. Berarti itu poin permasalahannya juga kamu menyalahkan diri kamu sendiri dong. Kamu merasa rendah diri berarti ya? Iya Kak, gitu, bener banget. Bentuk rendah dirinya yang kamu lakuin untuk diri kamu tuh seperti apa tuh? Jadi aku tuh kayak mungkin kayak kayak ngomongin diri sendiri sih Kak, kayak ih aku tuh kenapa sih kok males gini, aku tuh jelek banget sih sekarang, kenapa jadi males-malesan, sering nunda tugas gitu Kak. Baik, kamu dari mulai kamu udah menunda tugas, terus kamu jadinya merendahkan diri kamu sendiri. Tapi ada nggak sekiranya hal lain yang memang muncul saat emang kamu lagi menunda tugas di luar dari kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Apa ya Kak? Kayaknya ya rasa bersalah itu sih yang paling dominan di perasaanku untuk saat ini. Terus tuh selain rasa bersalah itu tadi, aku tuh takut untuk dihakimi orang gitu, takut dinilai orang yang enggak gitu. Oke, kamu juga ngerasa takut dihakimi nih. Dari apa yang kamu udah bilang, takut dihakimi itu konsepnya yang kamu bayangkan tuh yang seperti apa? Takut dikecam kah atau seperti apa? Itu tadi sih Kak, kayak yang takut diomongin orang yang kok dia sekarang jadi kayak gini sih gitu. Terus apa kenapa dia jadi kayak gitu, apa karena takutnya tuh orang-orang mikir aku berubah gini karena kebiasaanku yang lain gitu, karena kegiatanku yang lain gitu. Oke, kamu ngerasa bahwasanya perubahan yang kamu alami ini karena memang ada konsep lain, dan dengan adanya omongan-omongan dari orang lain, terus asumsi yang kamu buat untuk diri kamu sendiri, kamu makin kewalahan gitu lah ya untuk ngerjain si tugas ini. Dengan adanya kondisi itu berarti bukannya bikin kamu mengerjakan tugas, bukan bikin kamu termotivasi, malah bikin kamu mandek gitu ya. Iya Kak, benar banget, aku jadi kayak kewalahan selain mikirin tugas itu. Jadi aku mikirin pikiranku sendiri, terus pendapat orang lain terhadap aku gitu sih Kak. Jadi aku kayak malah tetap apa ya, berhenti di situ aja, aku stuck di situ tanpa untuk mulai tugas lagi. Bagus. Itu adalah sebuah insight atau pemikiran dari diri kamu.
kamu bilang bahwasanya dengan kamu merasa menyesal, kamu ngerasa takut, kamu ngerasa panik, kamu takut dikecam dan lain-lain tuh bukan berarti kamu jadi termotivasi dong ya. Malah bikin kamu tuh ngerasanya, aduh nanti dulu deh. Kayaknya dengan kondisi seperti ini, saat emang aku lagi kewalahan, nanti dulu deh ngerjainnya, tunggu aku udah santai gitu ya berarti ya. Iya kak, itu udah bener banget, pasti kayak gitu rasanya. Berarti itu siklusnya selalu berulang, selalu kayak gitu ya? Iya kak, siklusnya tuh selalu sama dan persis kak. Jadi setiap ada tugas baru, itu kejadiannya seperti itu lagi. Setiap ada tugas baru ya kayak gitu lagi. Scroll TikTok malahan aku, atau scroll sosmed lain. Jadi terus setelah scroll itu, ya aku nggak ngerjain, tetap ya aku biarin aja tugas itu. Berarti memang siklusnya selalu berulang, terus kamu tidak ada kemauan untuk merubah itulah, ibaratnya keluar dari zona lingkaran setan itu sendiri ya. Iya kak, bener. Kayak aku tuh nggak bisa stop untuk ngelakuin siklus itu gitu loh kak. Jadi makanya siklus itu berulang terus. Jadi kamu sebenarnya bingung ya cara keluar dari siklus itu tuh gimana? Iya kak, sejujurnya aku bingung banget sih gimana supaya aku bisa untuk mulai ngerjain tugas kembali seperti dulu, itu gimana gitu. Baik, dengan situasi yang udah kamu ceritain tadi, dengan bagaimana kamu ngerasa kewalahan dengan tugas-tugas kamu, dan saatnya nanti ada di situasi dimana kamu lagi ngerasa gagal nih, hasil kerja kamu jelek. Nah, menurut kamu arti dari kondisi tersebut itu apa? Kalau menurutku, misal hasil kerjaku jelek, pasti ya aku ngerasa kayak aku gagal sama apa yang udah aku lakuin gitu kak. Terus tuh kayak aku nggak mampu untuk nyelesain tugas itu. Jadi apa ya kak, kayak aku tuh nggak pantas untuk ada di sini gitu kak. Jadi tetap ngerasa rendah diri lah ibaratnya ya? Iya bener kak, aku selalu merasa kayak gitu. Oke, kita coba rangkum satu persatu ya. Dari mulai apa yang udah kamu ceritain tadi, kamu bilang yang pertama kalau nugas itu perlu nunggu mood dulu, makanya kamu harus scroll TikTok dulu, lihat reels dulu dan lain-lain supaya kamu ngerasa lebih nyaman gitulah untuk ngerjain tugas. Yang kedua, kamu takut nanti hasilnya jelek, nilainya jelek gitu kan. Terus yang ketiga, kamu takut untuk dikecam sama orang-orang sekitar kamu, takut dibilang kamunya berubah, kamunya jelek atau seperti apa. Terus yang keempat, dengan instruksi yang panjang banget kayak gitu, kamu bikin diri kamu tuh makin malas untuk kerjain tugas, dan akibatnya semua hal itu yang terjadi bikin kamu tuh makin menunda tugas, makin nanti-nanti dalam mengerjakan tugas, dan akhirnya belum tentu tugasnya terselesaikan dengan baik tuh kan. Dari semua yang udah aku rangkum nih, kira-kira apa yang paling benar-benar mempengaruhi kamu dalam kondisi ini? Kalau dilihat dari semua yang udah kakak rangkum tadi, yang mempengaruhi diriku itu kayaknya lebih ke yang nunggu mood itu, sama ke hasil nilai yang jelek sih kak. Oke, kamu bilang hal yang paling mempengaruhi itu ada dua, yaitu nunggu mood dan takut nilainya jelek nih. Untuk kita coba gali satu-satu ya. Untuk yang nunggu mood nih, kira-kira menurut kamu saat emang kamu ngerjain tugas, nunggu mood itu adalah sesuatu yang emang udah kebiasaan atau hal yang memang penting untuk kamu lakuin? Kalau yang nunggu mood itu karena kejadiannya yang seperti udah kita obrolin tadi, itu kan berulang-ulang ya kak. Kayaknya itu udah jadi kebiasaan bagiku deh. Oke, berarti kalau sebuah kebiasaan itu adalah sesuatu yang terbentuk karena alur cerita yang berulang-ulang. Berarti hal itu bisa dong untuk kita ubah karena emang itu sudah menjadi kebiasaan, dan kalau emang kita mau ubah itu bisa aja gitu kan. Iya kak, bener banget, seharusnya bisa ku ubah. Oke, yang kedua tadi kamu bilang takut jelek ya kalau nggak salah. Takut nilaiku tuh jelek. Oke, takut jelek berarti
Kalau misalnya kamu mengasumsikan diri kamu nanti kalau emang kamu udah berusaha, kamu udah ngerjain tugas, nilainya takut jelek, itu adalah sebuah kenyataan atau sesuatu yang sekiranya berlebihan ya? Kalau yang nilai jelek itu, kalau kenyataan sih sebenarnya enggak ya kak. Kalau sampai saat ini alhamdulillah tuh nilaiku cukup baik. Tapi mungkin aku bisa mikir takut hasil nilainya jelek itu karena aku berlebihan mikirnya sih kak. Oke, kamu bilang kalau itu adalah sesuatu yang berlebihan nih. Berlebihan dalam artian gimana nih? Kayak nggak mungkin sih kalau tugasku hanya karena ku tunda tapi nilainya jelek. Pasti kan ya mungkin oke lah walaupun aku tunda tapi nilainya tuh ya nggak jelek-jelek gitu kak. Berarti dengan kamu bilang tadi kamu bilang itu adalah sebuah kebiasaan, terus itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan, berarti apa yang selama ini kamu asumsikan dalam pikiran kamu itu adalah sesuatu yang memang tidak akurat sebenarnya ya? Iya kak, itu kayak pikiranku yang berlebihan gitu nggak sih kak sebenarnya? Iya. Selama ini yang ku pikirin di otakku itu kayak hanya berasumsi aja, kayak halusinasi. Mungkin berlebihan kalau kita sebut halusinasi. Jadi mungkin ya cuman kata-kata yang keluar dari mulutku aja. Dan sekarang kamu udah bisa menemukan nih kira-kira kamu nih kenapa gitu kan, dengan apa yang udah kamu jelasin tadi bahwasanya memang kamu mungkin sekarang ini ngerasa berlebihan banget untuk menyikapi kondisi ini, terus kondisinya memang nggak seharusnya sedramatis itu untuk kamu pikirin gitu kan. Makanya dengan kondisi kayak gitu malah kamunya jadi heboh sendiri lah, ibaratnya bingung sendiri, kewalahan sendiri gitu ya. Iya kak, bener banget. Kayaknya memang karena pikiranku itu sih kak yang buat aku jadi ya kepikiran terus kewalahan, makanya aku jadi mikir berlebihan itu sih. Kita berarti udah ketemu nih kira-kira permasalahannya, udah kelihatan ya apanya. Berarti kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan logis supaya kamu bisa lebih memahami sebenarnya situasinya seperti apa ya. Oke kak. Oke, yang pertama, menurut kamu nih ya, apakah orang saat mengerjakan tugas nih bisa nggak mengerjakan tugas tanpa harus menunggu mood dulu? Sebenarnya enggak juga sih kak. Berarti bisa dong ya? Seharusnya bisa. Oke, berarti seharusnya bisa dengan artian kalau emang kita nggak harus nunggu mood, semua tugas itu sebenarnya bisa untuk terselesaikan dengan baik dong ya? Bisa kak, sebenarnya tanpa harus kita nunggu mood itu semua tugas harusnya bisa terselesaikan. Oke, selanjutnya tadi kamu bilang takut jelek. Iya. Menurut kamu nih, apakah seseorang saat emang dia mengerjakan satu hal, terus dia takut gagal nih, apakah saat emang dia gagal, itu sepenuhnya dia akan mempengaruhi keseluruhan dari nilai mata kuliah itu? Apakah hanya satu mata kuliah itu saja, satu data itu saja yang akan jelek gitu? Gimana ya kak? Sebenarnya nggak sepenuhnya nggak sih kak itu tuh sebetulnya. Jadi ya walaupun misal kita ngerjain salah satunya tapi misalkan nilai kita jelek, sebenarnya itu tidak mempengaruhi keseluruhan kak. Menurutku sih gitu. Oke, berarti kamu udah bilang bahwasanya kita tidak sepenuhnya bisa untuk nunggu mood dulu dalam mengerjakan tugas, dan kalau emang kita gagal juga nggak sepenuhnya mempengaruhi kualitas kita lah ibaratnya ya kan? Iya kak, jadi kayak misalkan nanti di nilai akhirnya ya kak, kita walaupun satu mata kuliah itu nilainya nggak terlalu bagus ya sedang lah, itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi di nilai akhirnya nggak sih kak? Iya benar banget. Terus kita coba refleksikan dari
kejadian-kejadian nyata yang pernah kamu lakuin nih. Kira-kira kamu pernah nggak nih saat emang kondisinya lagi banyak tugas nih, terus kamu secara tidak langsung dituntut untuk tetap mengerjakan tugas. Apakah pernah dalam kondisi tersebut dan apakah tugasnya tetap terselesaikan? Mungkin itu kayak waktu yang deadline-nya mepet gitu ya kak. Pernah sih kak, waktu itu sempat deadline-nya tuh jam 11 malam, tapi aku baru inget atau baru mau untuk ngerjain itu sekitar jam setengah 9-an malam gitu kak. Aku bisa sih kak untuk ngerjainnya itu, dan untuk hasilnya juga ya nggak terlalu buruk sih. Oke, hasilnya nggak terlalu buruk, terus kamu tetap bisa ngerjain. Berarti itu adalah bukti nyata dari kejadian dalam hidup kamu sendiri dong ya. Iya kak, bener itu. Berarti kamu bisa mengetahui sebenarnya diri kamu tuh sanggup untuk melakukan itu, untuk mengerjakan tugas itu walau kondisinya kamu lagi nggak mood nih sebenarnya ya kan? Iya kak, gitu. Jadi kayak ya sebenarnya aku tuh bisa untuk ngerjain tugas, tapi tuh kayak aku ngerjainnya mepet-mepet deadline itu tadi, kayak yang aku bilang. Oke, selanjutnya coba kita rangkum lagi. Kalau kamu ngerasa takut jelek nilainya nih, saat emang kamu udah ngerasanya, aduh nanti nilai aku gimana ya, aku gagal nggak ya? Terus kamu udah ngerjain nih seperti apa yang udah kamu bilang. Apakah benar nilai kamu akan sejelek itu dan segagal itu? Kayaknya sih enggak ya kak. Kalau dilihat dari nilai-nilai sebelumnya tuh ya nggak jelek-jelek amat ya, masih lumayan cukup di atas rata-rata kak. Kalau aku kalau aku berpikir jelek itu sebenarnya nggak selalu nilainya jelek, kayaknya itu memang cuman asumsi dari diriku sendiri sih kak. Bisa kita simpulin bahwasanya dari bukti nyata kamu sehari-hari yang sebelum-sebelumnya terjadi, kamu bukan tipikal yang memang suka menunda-nunda gitu kan, bukan tipikal yang emang terlalu memikirkan nantinya nilainya jelek atau gimana, dan kenyataannya memang seperti itu kan, tanpa kamu harus menunggu mood dulu atau kamu tanpa harus memikirkan nilainya jelek atau tidak, hasilnya tetap maksimal gitu kan sebenarnya. Iya kak, benar. Jadi sebenarnya tuh aku ya kayak yang aku bilang waktu awal tadi, sebenarnya dulunya tuh aku kalau ngerjain tugas ya secara langsung, tapi pada saat akhir-akhir ini tuh jadi kayak ketunda gitu loh kak. Jadi aku bisa ngerjain tugasnya tuh kayak kalau deadline-nya udah mepet aja gitu. Paham. Jadi kalau misal deadline-nya masih jauh, ya kalau aku mikirnya kalau bisa aku tunda dulu, ya udah deh aku tunda dulu ngerjainnya nanti gitu. Sekarang kita coba untuk memaknai semua apa yang udah kamu ceritain dengan kalimat, kita membuat kalimat-kalimat yang lebih realistis kali ya. Oke kak, jadi supaya pikiranku tuh nggak selalu ke arah yang negatif gitu ya kak. Jadi supaya aku tuh bisa lebih berpikir yang positifnya gitu ya kak. Benar banget. Jadi biar kamunya juga bisa lebih nyaman dalam mengasumsikan pikiran-pikiran yang masuk ke dalam pikiran kamu gitu. Oke kak. Dari yang awal nih, kamu tadi bilang kalau harus nunggu mood dulu. Kira-kira kalau kakak minta tolong ke kamu nih, kalimat apa yang lebih enak untuk kamu dengar, yang lebih enak untuk masuk ke dalam pikiran kamu untuk mengganti kalimat nanti dulu deh, nunggu mood dulu. Kira-kira kalimat apa nih yang lebih enak? Mungkin kayak gimana ya kak, kalimatnya tuh kayak mungkin aku nggak harus untuk sempurna dulu ngerjain tugas, tetapi bisa dimulai ya sedikit-sedikit, pelan-pelan, walaupun progresnya nggak banyak tapi bisa mencapai ke hasilnya gitu. Kira-kira gimana kak? Oh, bagus banget itu. Jadi kamu bilang kamu berproses pelan-pelan, mau hasilnya nantinya maksimal atau tidak, yang penting aku sudah berusaha lah, ibaratnya seperti itu ya? Iya kak, benar. Okay. Kurang lebih untuk artinya ya sama aja kayak gitu. Maksud aku. Coba aku minta tolong kamu untuk mencoba mengulangi ucapan kalimat itu supaya apa yang kamu buat kalimatnya tadi bisa lebih meresap lagi ke pikiran kamu, agar kamunya tidak memberikan asumsi yang
negatif terus ke dalam diri kamu. Kalimat yang tadi itu ya, Kak. Mm-mm. Kayak aku nggak perlu nunggu untuk selalu sempurna, tapi bisa aku coba sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu. Walaupun kita belum tahu hasilnya gimana, yang penting kita udah mau untuk mulai ngerjain tugas gitu, Kak. Bagus itu sangat bagus banget kalimatnya. Terus yang kedua, kita mulai untuk masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu takut nilainya jelek. Kamu selalu tadi tuh mention bahwasanya aku takut nilainya jelek, aku takut gagal. Nah, kira-kira aku minta tolong lagi nih buat kamu, buat kalimat lagi yang sekiranya bisa mengubah kata-kata yang negatif itu menjadi lebih positif. Nah, kalau yang takut nilai jelek itu tadi kan karena satu mata Atau kuliah yang jelek aja ya, Kak, dari keseluruhan. Mungkin kalau untuk kalimatnya bisa diubah kayak satu mata kuliah itu nggak terlalu mempengaruhi ke nilai akhirnya nanti. Jadi bisa pelan-pelan kita coba untuk perbaiki nilai tersebut gitu. Oke, kamu bilang bahwasanya dengan satu kegagalan di satu mata kuliah belum tentu bisa menilai secara keseluruhan sebenarnya kamu tuh siapa, terus tingkatan akademik kamu tuh seberapa gitu, bukan buat mengukur itu kan. Iya, Kak, benar. Jadi kayak satu nilai yang buruk itu kayak nggak terlalu mempengaruhi nilai keseluruhannya gitu. Oke, sekarang aku minta kamu untuk menyimpulkan kalimat dari yang tadi kamu bilang nunggu mood sama takut jelek menjadi satu kalimat secara berkesinambungan supaya lebih make sense keduanya gitu. Kalau misal disambungin itu kayak aku nggak harus nunggu untuk menjadi sempurna untuk melakukan, untuk kerjain tugas, tapi bisa aku mulai dengan pelan-pelan, sedikit-sedikit, walaupun aku nggak tahu hasilnya kayak gimana nanti. Terus juga aku nggak perlu pikirin gimana hasil dari tugas itu nantinya, karena hasil dari tugas itu juga nggak akan mempengaruhi nilai keseluruhanku nantinya gitu. Luar biasa banget kalimat yang udah kamu buat tadi, itu sangat amat bermakna sekali dan sangat bikin kalimat-kalimat yang sebelumnya negatif menjadi lebih positif ya Fitrika. Iya, Kak, benar. Aku juga ngerasa mungkin bisa lebih berpikir yang lebih rasional gitu, yang lebih positif untuk bagus banget pemikiran yang udah kamu keluarin tadi dan utarain dari tadi itu sebenarnya udah mulai muncul insight positif baru gitulah. Iya, Kak, benar itu. Baik, hari ini kamu sudah luar biasa banget karena kamu udah hebat banget mau bercerita, kamu mau mengungkapkan apa yang kamu rasakan, kamu alami, itu udah sangat luar biasa banget Fitrika. Iya, Kak, aku juga udah ngerasa untuk nemuin apa yang harusnya aku pikirin gitu, nggak harus memikirkan pikiran yang negatif jadi menunda tugas itu. Dari apa yang udah kamu ucapkan tadi, kamu juga udah menemukan 2 insight kalimat baru yang lebih positif, yang sekiranya bisa lebih baik untuk masuk ke dalam diri kamu dan pikiran kamu supaya kamunya juga jadi nggak rendah diri. Itu udah sangat luar biasa banget, kamunya jadi menemukan solusi mungkin ya dengan apa yang seharusnya memang kamu dapatkan daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya, Kak, bener banget. Aku jadi dapat solusi itu tadi yang Kakak bilang, untuk gimana ke depannya aku harus, saat aku dapat tugas gitu, aku harus apa yang harus aku lakuin gitu, Kak. Dari sesi konseling hari ini kira-kira apa yang udah Fitrika dapatkan, apa yang menurut Fitrika sangat bermakna dari sesi konseling ini? Nah, untuk sesi konseling hari ini sendiri tuh aku bisa dapat pemikiran yang lebih nyaman untukku sendiri, Kak. Jadi aku tuh nggak berpikir yang ke negatifnya, jadi aku bisa lebih untuk berpikir ke positifnya, gimana aku nantinya, gimana saat ada tugas seperti yang aku bilang tadi, aku harus apa yang harus aku lakuin gitu, Kak.
Jadi semoga aku nggak akan nunda-nunda tugas itu lagi sih kak. Berarti kamu bisa lebih realistis lagi lah ibaratnya dalam menyikapi segala situasi nantinya yang akan kamu alami dong ya. Iya kak, benar itu. Oke, berarti kalau misalnya Fitrika hari ini udah ngerasanya cukup gitu, kita bisa selesaikan sesi konseling hari ini? Iya kak, sepertinya bisa karena aku juga sudah merasa kalau sesi konseling hari ini tuh bagiku sudah cukup. Oke, kalau misalnya Fitrika mau menyukupkan sesi konseling hari ini, jikalau memang nantinya nih Fitrika mau kembali lagi bercerita ke kakak, ada yang sekiranya Fitrika alamin, Fitrika bingungin, itu boleh banget ya untuk kesini lagi menghubungi kakak buat kita lanjut ke sesi berikutnya. Oh, berarti walaupun aku sudah menemukan solusi ini, nanti untuk kedepannya aku tetap boleh kesini lagi ya kak. Oh, Dengan boleh banget. aku menghubungi kakak terlebih dahulu supaya bisa kita agendakan bersama-sama waktu yang cukup pas untuk kita konseling gitu ya kak. Boleh banget, Fitrika boleh kapan aja kesini. Pintu ruangan kakak tuh sangat terbuka buat Fitrika. Jadi Fitrika kalau misalnya tetap mau cerita nantinya itu nggak apa-apa banget gitu. Oke kak, nanti semisalnya aku butuh konseling lagi, aku akan hubungi kakak. Ya boleh banget. Jadi berarti konseling hari ini kita cukupkan sampai sini aja ya. Oke kak. Terima kasih karena Fitrika udah mau kesini, mau bercerita. Terima kasih karena udah mau mengungkapkan semua yang Fitrika alamin gitu. Jadi Fitrikanya lebih ngerasa lega lah gitu ya. Iya kak, aku juga mau ngucapin terima kasih ke kakak karena kakak udah bersedia untuk dengerin cerita aku, bantu aku untuk cari solusi gimana selanjutnya nanti gitu. Jadi bikin aku lebih lega gitu kak. Sama-sama Fitrika, makasih banget. Terus nanti di jalan hati-hati gitu. Ya kak, kalau gitu aku langsung pamit aja ya kak. Iya boleh, silakan aku antarin yuk. Silakan. Pamit ya kak. Iya.